Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainin Rahmasari dari kelas 7A Akuntansi Manajerial. Di video kali ini, saya akan membahas tentang penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Yuk kita simak materinya. Yang pertama adalah penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Yang pertama ada planning atau perencanaan, yaitu melihat ke masa depan, menentukan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan tujuan tertentu. Sedangkan kontrol atau pengendalian yaitu melihat ke belakang dengan menilai apa saja yang telah dihasilkan dan membandingkannya dengan rencana yang telah disusun. Selanjutnya adalah siklus dari perencanaan, pengendalian, dan anggaran. Yang pertama ada perencanaan, yaitu rencana strategis, kemudian dilakukan tujuan jangka panjang, lalu ada perencanaan tujuan jangka pendek, dan ada rencana jangka pendek. Setelah itu dilakukan penyusunan anggaran dan menghasilkan responsi. Setelah dihasilkan responsi, maka ada pengendalian, yaitu pengawasan aktivitas sosial, perbandingan aktivitas aktual dengan yang telah direncanakan. Setelah itu ada penyelidikan, lalu pengawasan aktivitas sosial terhadap responsi yang dihasilkan. Selanjutnya adalah kelebihan yang didapat dari anggaran. Yang pertama, memaksa manajer untuk melakukan perencanaan. Yang kedua, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pembuat keputusan. Yang ketiga, menyediakan standar untuk evaluasi kerja. Dan yang keempat, memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Selanjutnya adalah anggaran induk. Anggaran induk adalah rencana keuangan komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan. Untuk anggaran induk biasanya untuk periode 1 tahun sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Kemudian ada komponen utama anggaran induk. Yang pertama adalah anggaran operasional, yaitu aktivitas yang menghasilkan pendapatan untuk perusahaan, penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Hasil utama dari anggaran operasi adalah laporan laba rugi. Kemudian yang kedua ada anggaran keuangan, yaitu memuat rincian dari arus kas masuk dan keluar, serta posisi keuangan secara keseluruhan. Perkiraan aliran yang keluar dan masuk kas diperlihatkan dalam anggaran kas. Kemudian, anggaran operasional terdiri dari perkiraan laporan laba rugi dan disertai dengan laporan pendukung, yaitu anggaran penjualan, di mana proyeksi yang memuat perkiraan penjualan dalam unit dan uang yang telah disetujui oleh komite anggaran. Berikut adalah contoh anggaran penjualan, yaitu Kalblok, di mana merupakan produsen balok dan pipa beton. Contoh ini merupakan contoh dari anggaran penjualan untuk produksi balok beton, yaitu untuk mempermudah maka kita asumsikan Kalblok hanya memiliki satu produk, yaitu balok standar yang berukuran 8x8x16 inci. Berikut adalah anggaran penjualan untuk tahun yang berakhir di 31 Desember 1998, di mana total akhir penjualannya yaitu sekitar 12.000. Selanjutnya adalah anggaran produksi, yaitu menjelaskan berapa banyaknya unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan memenuhi kebutuhan persediaan akhir. Maka untuk menghitung jumlah unit yang diproduksi, diperlukan data jumlah unit yang dijual, serta jumlah unit pada persediaan awal dan akhir. Rumusnya adalah unit yang diproduksi sama dengan penjualan yang diharapkan per unit ditambah persediaan akhir per unit dikurangin persediaan awal per unit. Berikut adalah contoh dari perusahaan Kalblok, yaitu untuk anggaran penjualan di mana tahun yang berakhir 31 Desember 1998, yaitu total unit yang diproduksi sekitar 16.000. Selanjutnya adalah anggaran bahan baku langsung, di mana merupakan anggaran pembelian dan bergantung pada penggunaan bahan dalam produksi serta kebutuhan persediaan bahan baku yang dibutuhkan. Kemudian ada anggaran tenaga kerja langsung, yaitu anggaran ini menunjukkan total jam kerja langsung yang diperlukan dan biaya yang terkait untuk membuat sejumlah unit produk dalam suatu anggaran produksi. Yang ketiga ada anggaran overhead, yaitu menunjukkan biaya yang diharapkan dari semua komponen produksi tak langsung, tidak seperti bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Untuk biaya tidak langsung tidak terdapat hubungan antara masukan dan keluaran. Selanjutnya adalah anggaran beban penjualan dan administrasi, di mana menjelaskan tentang pengeluaran yang direncanakan untuk kegiatan non-produksi. Sebagaimana halnya dengan overhead,
Beban penjualan dan administrasi dapat dibagi menjadi komponen tetap dan variabel. Beban yang bervariasi dengan aktivitas penjualan mencakup komisi penjualan, biaya pengangkutan, dan biaya perlengkapan. Selanjutnya adalah anggaran persediaan akhir barang jadi, yaitu anggaran ini memberikan informasi yang diperlukan untuk menyusun neraca dan juga merupakan masukan yang penting dalam penyusunan anggaran harga pokok penjualan. Selanjutnya adalah anggaran harga pokok penjualan, yaitu merupakan harga yang diharapkan untuk barang yang dijual, dan laporan ini terakhir sebelum membuat laporan laba rugi. Selanjutnya adalah pembuatan anggaran keuangan. Anggaran lainnya yang terdapat dalam anggaran induk adalah anggaran keuangan yang tersusun sebagaimana biasanya. Yang pertama adalah anggaran kas, yang kedua ada anggaran neraca, yang ketiga ada anggaran pengeluaran modal. Lalu ada penggunaan anggaran untuk evaluasi kerja. Anggaran merupakan alat pengendalian suatu pengusaha yang bermanfaat untuk keperluan suatu perusahaan. Perlu diperhatikan dua hal penting yang menentukan bagaimana jumlah yang dianggarkan serta membandingkan dengan hasil yang aktual dan mempertimbangkan dampak pada anggaran itu terhadap manusia. Yang pertama ada anggaran statis, yaitu anggaran yang dibuat berdasarkan tingkat aktivitas yang sudah ditentukan. Anggaran ini tidak begitu berguna bila digunakan untuk menyusun laporan kinerja. Maka untuk membuat laporan kinerja yang lebih berguna, biaya aktual dan biaya yang diharapkan harus dibandingkan pada tingkat aktivitas yang sama. Selanjutnya adalah anggaran fleksibel, di mana anggaran yang menjadikan perusahaan memiliki kemampuan untuk menghitung biaya yang diharapkan selama rentan aktivitas. Ada 3 kegunaan utama, di mana dapat digunakan untuk menyusun anggaran sebelum adanya tingkat aktivitas yang diharapkan. Yang kedua, dapat digunakan untuk menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan pada tingkat aktivitas tertentu aktual. Dan yang ketiga, dapat membantu para manajer menghadapi ketidakpastian dengan melihat hasil yang diharapkan pada berbagai tingkat aktivitas. Lalu ada dimensi perilaku dari penganggaran. Anggaran seringkali digunakan untuk menilai suatu kinerja para manajer, baik bonus, kenaikan gaji, dan promosi ditentukan oleh kemampuan manajer dalam mencapai atau melampaui tujuan yang ditentukan. Yang pertama, ada perilaku positif yang terjadi bila suatu tujuan dari setiap manajer sesuai dengan tujuan organisasi. Dan yang kedua, ada perilaku disfungsional, yaitu perilaku individu yang memiliki konflik dasar dari tujuan organisasi. Selanjutnya adalah umpan balik terhadap kinerja secara berkala. Dengan memberikan laporan penilaian kinerja secara berbeda dalam waktu, menjadikan mereka mengetahui keberhasilan upaya yang telah dilakukan, dan dapat mengambil tindakan korektif dan mengubah rencana bila perlu. Dan yang terakhir adalah insentif moneter dan non-moneter. Individu tidak hanya termotivasi oleh hadiah. Selain faktor ekonomi, individu termotivasi oleh jaringan kompleks dari psikologis serta faktor sosial, hal yang digunakan perusahaan untuk mempengaruhi para manajer agar menyerahkan kemampuan terbaiknya untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya adalah penganggaran partisipatif, memberikan kesempatan bagi para manajer untuk menyusun suatu anggaran, dan dalam hal ini, penekanan dilakukan pada pemenuhan tujuan secara umum dan bukan pada setiap anggota. Penganggaran partisipatif memiliki 3 masalah, yaitu yang pertama, penetapan standar yang dapat terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Yang kedua, memasukkan selek dalam anggaran atau mengamankan anggaran. Dan yang ketiga, partisipasi semu. Selanjutnya adalah jenis-jenis anggaran lainnya. Yang pertama ada anggaran untuk perusahaan jasa dan dagang. Pada perusahaan jasa yang mencari laba, anggaran penjualan juga merupakan anggaran produksi. Anggaran penjualan mengidentifikasikan setiap jasa serta kualitasnya yang akan dijual. Karena tidak mempunyai persediaan barang jadi, maka jasa yang akan diberikan merupakan jasa yang terjual. Lalu yang kedua adalah penganggaran dasar nol atau zero base, di mana penganggaran ini merupakan sebuah pendekatan alternatif operasi yang sedang berlangsung dianalisis dan kelangsungan kegiatan atau operasi dipertimbangkan atas dasar kebutuhan atau kegunaan bagi organisasi. Beban untuk membuktikan kegunaan pengeluaran uang diberikan kepada setiap manajer. Setiap subunit dalam setiap perusahaan memiliki dari awal dan menyusun berbagai anggaran untuk setiap paket keputusan yang sedang dipertimbangkan. Baik, itu tadi penjelasan dari saya mengenai penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.